kembali lagi sama aku Gina. Di video kali ini video kelanjutan mengenai kehamilan aku di trimester kedua. Jadi ini di part kedua, kelanjutan dari video yang kemarin dibuat. Video kemarin bener-bener panjang banget, 30 menit. Dan kemungkinan video kali ini tuh nggak terlalu panjang dibanding yang kemarin. Karena di trimester kedua itu pemeriksaannya itu dilakukan rata-rata sebulan sekali. Karena memang di trimester pertama benar-benar awal mengetahui kehamilan itu banyak yang harus dilakukan. Berbeda dengan di pertengahan. Gitu. Seperti yang udah aku sebutin di video sebelumnya. Kalau pemeriksaan di Jepang itu udah ada patokannya gitu, patternnya gitu. Di trimester kedua ini patokannya itu ya 16, 20, 24 itu sebulan sekali, dan kemudian terakhir sebelum 27 minggu itu 26 minggu. Jadi di pemeriksaan di trimester kedua ini aku dapat jadwalnya itu tanggal 20 Juni. Pemeriksaan kehamilannya itu di usia 16 mingguan. Jadi pas datang sesuai dengan jadwal yang kita telah janjian sama si dokternya, kalau misalnya jam 10 datang aja jam 10 gitu-gitu. Nah, ketika datang langsung disuruh tes biasa seperti rutinitas, ambil urin, kemudian tes tekanan darah, terus juga timbang berat badan seperti itu. Lalu ya isi buku kesehatan ibu dan anak, grafik berat badannya kayak gitu, dan kita harus menunggu panggilan. Di pemeriksaan kali ini udah enggak periksa pakai USG transvaginal yang ditusuk dari bawah. Jadi mulai usia kandungan ini pakainya USG yang perut. Jadi pas dipanggil pemeriksaan langsung ke ruangan dokternya dan disuruh berbaring di tempat tidur gitu. Nah, kebetulan pada saat usia kandungan ini USG-nya tuh menggunakan USG 4D, jadi berwarna gitu. Tapi sayang, aku nggak bisa lihat si dedeknya, wajahnya ketutup gitu. Iya, dan ini adalah hasilnya gitu. Terus nggak ada hal yang khusus, ketika beres diperiksa langsung ngejadwalin untuk next visit gitu ya, jadwal selanjutnya, pemeriksaan jadwal selanjutnya. Ya, sebulan kemudian aku pilih tanggal 20 Juli di usia kandungan 20 minggu. Nah, pemeriksaannya pun sama, tidak ada yang khusus, sama seperti pemeriksaan sebelumnya. Namun pada saat pemeriksaan ini dokter berkata kalau jenis kelamin itu perempuan. Yeay, tapi nggak tahu sih. Nggak tahu, kalau perempuan ya nggak apa-apa, cantik kayak seperti aku. Nah, udah gitu karena nggak ada khusus langsung pulang gitu, cepat banget. Terus jadwal selanjutnya itu sebulan kemudian lagi, yaitu di 17 Agustus dengan usia kehamilan di 24 minggu. Di usia kandungan 24 minggu dijadwalkan kalau di Jepang itu pemeriksaan kadar gula dalam darah. Jadi kita ambil darah untuk dicek apakah kita mengalami diabetes gestasional pada kehamilan atau tidak. Ketika datang sesuai jadwal, sama seperti biasa, rutinitas yang harus kita lakukan, pemeriksaan yang kita harus lakukan sendiri, yaitu ke kamar mandi, ambil urin, kemudian tes berat badan, ukur berat badan, kemudian tekanan darah, lalu dipanggil oleh bidan dan diberikanlah cairan minuman bersoda gitu, dan rasanya manis banget.
Udah minum itu sejam kemudian harus ambil darah. Jadi nggak langsung, tapi sejam kemudian ambil darah. Jika hasilnya positif, tinggi kadar gula darahnya, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi pada saat itu karena hasilnya belum diberitahukan, nanti pihak rumah sakit telepon kalau memang hasilnya tuh tinggi kadarnya. Nah, aku dapat telepon lagi bahwa kadarnya tuh tinggi. Kadarnya tuh tinggi dan aku dapat telepon untuk melakukan tes lanjutan. Alhasil, aku memilih tanggal 26 Agustus untuk melakukan pemeriksaan lanjutan diabetes gestasional tersebut. Aku waktu kemarin kenapa bisa tinggi hasilnya? Kemungkinan karena pagi-paginya itu sebelum berangkat untuk pemeriksaan tuh aku makan pisang 1 buah, minum Yakult satu botol. Terus udah sejam kemudian tuh sampai kan di stasiun. Nah, udah gitu aku beli onigiri 2 dan makan onigiri tersebut gitu. Terus kan ke rumah sakit tuh. Nah, di rumah sakit sambil menunggu jadwal pemeriksaan karena memang waktunya itu agak renggang gitu. Jadi dijadwalinnya tuh jam 10, jam 11 gitu, dan itu masih ada waktu tunggu lama banget. Akhirnya aku menunggu sambil minum kokoa, es kokoa yang manis dan ukurannya jumbo. Terus kan ditambah lagi yang minuman gula tersebut, ya gimana nggak tinggi sih kadar gulanya. Menurut aku sih itu kenapa aku tinggi. Soalnya di tanggal 26 Agustus pemeriksaan dilanjutannya tuh ya, alhamdulillah hasilnya tuh baik, normal. Jadi aku nggak kena diabetes gestasional gitu. Jadi memang kesalahan aku. Jadi please sebelum tes gula darah jangan makan makanan yang aneh-aneh. Jadi tahapan cek lanjutan tes gula darahnya itu aku tuh disuruh puasa dari malam sebelumnya, jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Gak boleh makan apapun, dan minumannya pun hanya minuman yang 0 kalori kayak air putih atau teh gitu. Dan ketika datang langsung daftar kan, maksudnya menuju ke poli kandungan, udah gitu terus diarahin ke pengambilan darah. Dari situ dalam keadaan berpuasa, ambil darah dulu. Pertama, ambil darah sampel pertama, udah gitu udah beres ambil darah sampel pertama itu dikasih minuman gula lagi. Terus balik lagi sejam kemudian untuk mengambil sampel yang kedua. Udah gitu setelah sejam kemudian ambil sampel yang kedua, tunggu lagi sejam dan balik lagi sejam itu untuk mengambil sampel ketiga. Pengambilan darah dilakukan 3 kali, jadi bergantian. Yang pertama misalnya kiri, terus kanan, terus kiri lagi gitu. Terus udah beres ketiga-tiganya, aku menunggu lagi 1 jam untuk mendengarkan hasilnya seperti apa. Nah, udah gitu tanggal 31 Agustus adalah pemeriksaan kehamilannya. Kehamilan di usia ke-26. Dan tidak ada pemeriksaan khusus, hanya pemeriksaan rutin biasa, seperti biasa, berat badan dan sebagainya. Tapi yang bikin shock adalah berat badan aku naik drastis. Pokoknya naiknya 6 kilo. Wow. Oke. Itu adalah cerita di trimester kedua. Tidak ada yang spesial dan khusus, hanya seperti itu aja. Dan nanti aku lanjutkan di trimester ketiga, yaitu di part 3 di video selanjutnya. Bye bye.